Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil kita diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Injil ini saya mengambil tema yaitu kaya di hadapan Allah. Ada sebuah kisah pada suatu hari seorang miskin datang mengemis kepada seorang raja yang sangat kaya. Sang raja berkata kepada si miskin, "Saya akan memberikanmu waktu 12 jam untuk menjelajah seluruh daerah kekuasaanku, dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Seluruh wilayah yang telah kamu jangkau itu akan menjadi milikmu. Pada pukul 6 sore, engkau sudah harus sampai di tempat di mana kamu memulai perjalanan." Keesokan harinya, tepat seperti apa yang dikatakan raja, si pengemis pun memulai perjalanan mulai jam 6 pagi. Ia berupaya mencari daerah mana yang paling baik, dan ia bergegas untuk mendapatkan lahan seluas mungkin. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak lahan yang bagus dan baik yang ia lihat, dan ia ingin untuk menguasai lahan tersebut atau daerah tersebut. Tak terasa waktu sudah menunjukkan waktu senja, tetapi si miskin masih tetap menjelajah dan semakin jauh. Ketika ia menyadari bahwa waktu hampir mendekati pukul 6 sore, ia pun bergegas dengan sekuat tenaga, berlari sekuat mungkin supaya ia tiba di tempat awal ia memulai perjalanan tepat pukul 6. Dan benar bahwa pukul 6 sore dia sudah tiba di tempat di mana ia memulai perjalanan. Dan ketika dia sampai di tempat itu, sayangnya ia sudah sangat lelah dan begitu capek sehingga ia pun jatuh dan tak pernah bangun lagi. Ia tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya kecuali sebidang tanah di mana tubuhnya terkapar menjadi saksi bisu kerakusannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini, Yesus berbicara mengenai kesia-siaan dan dari kekayaan dunia ini. Pada waktu itu ada dua bersaudara tengah bertengkar menyangkut harta warisan, jaminan masa depan. Seorang dari mereka meminta Yesus untuk menjadi hakim karena mungkin ada pembagian yang tidak adil. Yesus bukan saja hanya menjadi hakim di antara mereka, tetapi Yesus mengangkat akar permasalahan dan perseteruan di antara kedua bersaudara itu. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Akar dan cikal bakal perselisihan mereka ialah ketamakan, ketidakpuasan atas apa yang telah dimiliki, rakus. Kemudian Yesus menambahkan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh dengan tujuan supaya mereka memahami bahwa sungguh salahlah jika menaruh seluruh harapan dan kebahagiaan pada melimpahnya kekayaan material. Hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Menurut pengkhotbah, semuanya itu juga kekayaan menjadi kesia-siaan apabila orang yang berjerih payah itu pada akhirnya tidak menikmati hasil dari keringatnya. Tetapi Yesus menyebut bahwa orang kaya itu bodoh, sebab ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Menurut Yesus, kaya di hadapan Allah
berarti memberi sedekah, membuat pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, mengumpulkan harta di surga dan yang tidak dapat didekati pencuri ataupun dirasakan ngenyak. Sebaliknya, orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang hanya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Hal ini bertentangan dengan cinta pada sesama serta solidaritas kepada orang lain. Orang kaya itu sungguh miskin dan malang di hadapan Allah, kala mana saudara kandung pun menjadi musuh atau saingan. Lebih dari situ, orang tersebut tidak pernah berpikir mengenai dunia yang akan datang, dan karenanya tidak berpikir untuk mengumpulkan harta bagi hidup yang akan datang itu. Hidup terbatas pada dunia material sekarang. Yesus tahu bahwa nanti sesudah hidup di dunia ini, setiap orang akan mendapat ganjaran dari apa yang telah dia lakukan. Kebodohan orang yang rakus tidak diukur dari apa yang hilang dari masa hidupnya sekarang, tetapi dari hidup yang akan datang. Dalam arti inilah dapat kita pahami khotbah Yesus di atas bukit yang disebut sabda bahagia. Berbahagialah kamu yang miskin, sebab kalianlah yang akan memperoleh kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, kita memang kerap tergoda untuk semakin memiliki lebih banyak. Setelah kita dapat satu, maunya dua. Setelah dua, maunya tiga. Setelah tiga, maunya 10, dan seterusnya. Tak pernah ada rasa puas, dan selalu mencari cara lain, tak peduli itu halal atau tidak, demi untuk mendapatkan harta dan jabatan. Akhirnya hidup kita sendiri menjadi taruhan atas apa yang kita lakukan, atas kelobaan. Kita tidak pernah merasa aman, selalu ada ancaman. Wajah tidak pernah ceria, penuh dengan kecurigaan. Akhirnya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita hanya akan menjadi budak harta. Barangkali kita tidak lepas dari teguran Yesus, sebab kita juga merasa keluarga miskin dan serba berkekurangan. Tetapi dari pihak lain, kita dapat merenungkan bahwa situasi seperti ini bukanlah kemauan dan pilihan kita, tetapi karena situasi sehingga kita dipaksa untuk menerimanya. Barangkali seandainya kita mempunyai peluang, mungkin kita akan jauh lebih rakus lagi. Yesus mengingatkan kita agar jangan pernah lupa akan arti dan tujuan dari perjalanan hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita kaya atau sejahtera secara jasmani dan juga rohani. Ya, ada dua, jasmani dan rohani. Untuk mencapai kesejahteraan jasmani, maka kita harus bekerja dengan baik, melakukan segala pekerjaan kita dengan tulus, sadar bahwa kita melakukannya dengan penuh kebahagiaan. Kita harus jujur dalam melakukan segala sesuatu, serta tulus untuk melakukannya. Sedangkan agar sejahtera secara rohani, kita harus mengenal Tuhan, berelasi baik dengannya dalam hidup sehari-hari. Berelasi dengan Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Berelasi dengan keluarga, berelasi dengan sesama, memberikan komunikasi yang baik. Tentu saja tak lupa kita juga harus selalu berdoa, menaruh harapan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita.
Tanpa Tuhan, kita tidak akan berdaya. Mari saudara-saudara, dalam tema fokus pastoral keuskupan kita, yakni membangun keluarga Katolik yang sejahtera, kita diharapkan menjadi keluarga yang sejahtera baik secara jasmani maupun rohani.